Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah begitu banyak kenikmatan, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita alhamdulillah senantiasa dapat istiqamah melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ittaqun nar walau bisiqqi tamratin waruddus sa'ila walau bidzulfin mukhraqin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peliharalah dirimu kata Nabi dari api neraka, walaupun kata Nabi hanya mensedekahkan sepotong kurma. Ini luar biasa hadisnya. Peliharalah kata Nabi dirimu dari api neraka, walaupun hanya mensedekahkan sepotong kurma. Dilanjutkan oleh Nabi, walaupun salah satunya adalah bidzulfin mukhraqin, dan perkenankanlah permintaan seseorang walaupun jika ada orang yang walaupun hanya memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu adalah keutamaan sedekah, ya. Bahkan di ayat dalam surah Ali Imran 134, infak, ya, keutamaan infak. Infak itu adalah salah satu bagian ciri orang yang bertakwa, ya. Digambarkan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Ini adalah salah satu ciri, ya, kata ahli tafsir surah Ali Imran 134, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, selalu berinfak walaupun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Karena biasanya orang itu akan lebih mudah kalau infak dalam keadaan lapang, ada rizki itu lebih mudah. Tetapi kadang-kadang lebih berat kalau dalam keadaan kesempitan rizki, kesulitan rizki. Tapi kalau orang itu bertakwa, cirinya adalah infak itu bukan dalam keadaan lapang saja. Lagi sempit rizki pun dia berinfak. Ya, ini ciri orang yang bertakwa, ya. Dalam surah Al-Imran 134, ciri orang yang bertakwa kata ahli tafsir, ini selalu berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Infak dengan sedekah berbeda, ya. Kalau infak sesuatu yang berwujud, kalau sedekah bisa dalam keadaan tidak berwujud. Jadi kalau infak itu bisa uang, ada wujudnya. Barang itu infak, ada wujudnya. Tenaga ada wujud, ya. Tetapi kalau sedekah bisa yang berwujud, bisa tidak yang berwujud, ya. Seperti kita tabassumuka biwajhi akhika shadaqah. Orang tersenyum terhadap saudaranya itu sedekah. Artinya
sedekah bisa dalam bentuk yang tidak berwujud. Hadis ini menggambarkan dan ayat tadi menggambarkan ciri orang yang bertakwa itu dia berinfak, ya, mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Dalam surah At-Talaq Allah pun gambarkan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang lapang rizkinya, ya, orang yang mempunyai kelapangan rizki menafkahkan, ya, menginfakkan menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan sebaliknya orang yang mempunyai kesempitan rizki, ya, dalam kesempitan rizki hendaklah tetap menginfakkan sesuai dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi dalam surah At-Talaq pun digambarkan orang yang kaya, ada rizki, kelapang rizki, infak sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang mempunyai kesempitan rizki, kata Allah pun tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Karena bisa jadi, ya, sedikit, kata Nabi, walaupun hanya dengan sepotong kurma, ya, karena memang bisa jadi kemampuannya memang hanya sepotong kurma. Hadirin dirahmati Allah, bahkan kata Nabi, walaupun, ya, jika pun ada orang yang meminta sesuatu, walaupun itu hanya sepotong kuku hewan yang dibakar, maka kata Nabi perkenankanlah apa yang diminta kalau bisa berikan. Kalau kita ada, memang punyanya hanya itu. Ya. Hadirin dirahmati Allah, hadis terkait infak karena ini adalah bagian ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau ciri orang bertakwa, infak itu bukan pada saat kita punya harta saja. Oleh karena itu niatkan. Kalau kita sudah membiasakan yang kecil, biasakan yang kecil. Karena kata Imam Ghazali, ya, membiasakan infak, menghilangkan kikir itu harus membiasakan dengan berinfak. Kata Imam Ghazali demikian. Kalau kita nih kikir, merasa dirinya kikir, mungkin kita bisa, oh saya kayaknya infaknya kurang. Kata Imam Ghazali, untuk menghilangkan kekikiran adalah harus dengan membiasakan, memaksakan dirinya untuk berinfak, dipaksakan. Setiap ke masjid niatkan, setiap ke masjid saya mungkin melatih diri untuk naruh uang di kotak amal, dilatih. Walaupun nilainya sangat kecil, tapi nanti kalau udah terbiasa, sepertinya kalau ke masjid itu ndak naruh uang di kotak amal, kok kayak ada yang kurang. Kenapa? Kita udah terbiasa. Layaknya berinfak itu sudah terbiasa. Kata Imam Ghazali, untuk menghilangkan kepikiran salah satunya dipaksa diri kita untuk dirutinkan infak walaupun nilainya kecil. Ini dirahmati Allah. Dalam surah Ali Imran tadi, ciri orang bertakwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, dilanjutkan wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, kata Allah dalam surah Ali Imran, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Jadi kata Nabi, orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah bukan orang yang maju ke medan perang, tetapi orang yang mampu, ya, menahan amarahnya. Karena bisa jadi dalam pergaulan sehari-hari kita di rumah, anak kita kadang susah dibilangin, kayaknya refleksnya marah, ya. Dengan istri kadang ada perselisihan pendapat, persilangan pendapat, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan hanya gara-gara istri pingin apa, kita pingin apa, beda, marah, ya. Biasanya begitu. Tapi kalau kita bisa nahan itu marah, ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran 134, itulah ciri orang yang bertakwa, salah satunya wal kadhiminal ghaidh, ya, menahan amarah.
Karena memang sesuatu yang sangat berat tentu ya. Kadang-kadang di perjalanan pun kita nggak bisa menghindari marah ya. Dilala lagi asik-asik naik kendaraan, ada aja ya yang nyerempet kita. Ada aja yang lewat di depan kita, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, marah kita. Karena bisa jadi hampir nabrak kita. Ya, di dalam kantor barangkali ya, di kantor pun demikian. Bisa jadi kita marah karena mungkin persinggungan dengan karyawan lain. Bisa jadi kita marah karena mungkin dengan atasan tidak sependapat dan lain sebagainya. Tapi inilah adalah ciri-ciri orang yang takwa kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Berikutnya ayatnya wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang yang bisa memaafkan ya orang lain. Orang yang bisa memaafkan orang lain adalah ciri orang yang bertakwa. Memaafkan itu lebih berat daripada orang yang minta maaf. Karena bisa jadi orang itu dizolimi oleh atasannya. Berat, sakit hati. Tapi untuk memaafkan dalam kondisi kita sakit hati itu berat. Bisa jadi kita dicurangi oleh rekan kerja, rekan bisnis, ya, oleh rekan sekantor, oleh teman kita. Kita dicurangi, kita luar biasa sakit hati. Tetapi kalau kita bisa wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf ya kepada manusia, itulah ciri orang yang bertakwa. Bisa jadi kita dirugikan oleh orang lain, sakit hati. Bisa jadi kita tidak mendapatkan ketidakadilan, tidak adil terhadap kita, sakit hati. Ya, kita diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil. Yang lain diperlakukan adil, giliran kita kok dibeda-bedakan. Ya, kayak kadang-kadang anak kita kadang protes kalau kita ngasih, punya anak dua ngasihnya beda-beda. Kok kakak dikasih ini aku enggak, kok kakak dibeliin HP baru aku kok enggak gitu ya. Kok kakak dikasih uang jajan banyak giliran aku sedikit. Kadang-kadang saling bersinggungan. Ketika kita mendapatkan ketidakadilan di kantor, mendapat ketidakadilan dalam masalah-masalah bersosialisasi hablum minan nas, jika kita bisa memaafkan, itulah ciri orang yang bertakwa. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 3 ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah ya orang yang berinfak dalam keadaan sempit ataupun keadaan lapang. Ini rahmat Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini terkait dengan infak. Ya, kata Nabi, ittaqun narra walau bisyiqqit tamratin. Peliharalah dirimu, kata Nabi, walaupun hanya dengan mensedekahkan ya sepotong kurma. Jadi kalau kita adanya memang sedikit ya, kita ya sedekahkan yang sedikit. Karena dalam surah At-Talaq Allah pun berfirman bahwa orang yang mempunyai kelapangan rizki ya berinfak dengan kelapangan rizkinya. Orang yang disempitkan rizki tetap berinfak walaupun dalam keadaan disempitkan rizkinya. Karena itulah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Mudah-mudahan kita bisa menahan amarah. Karena ini ciri orang yang bertakwa. Dalam keadaan bagaimanapun kalau kita mampu bisa minimal mengurangi marahnya. Tentu bisa aja kadang-kadang refleks emosinya meningkat. Kadang-kadang bukan hanya melalui mulut marahnya, kadang-kadang refleks tangan ikut bergerak ya, memukul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari hal yang demikian. Karena ini adalah ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita termasuk orang yang segera meminta maaf, memberikan maaf, walaupun bisa jadi orang yang zalim terhadap kita nggak minta maaf terhadap kita. Bisa jadi orang yang mencurangi kita, bisa jadi nggak minta maaf terhadap kita. Tapi
Tapi ciri orang yang bertakwa selalu memaafkan orang lain dalam keadaan bagaimanapun. Wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam keadaan apapun kita berbuat ihsan, berbuat baik, baik dalam keadaan ya kita dalam kondisi sibuk, dalam keadaan sempit waktu, dalam keadaan sempit rezeki tetap berinfak. Dalam keadaan yang amarah kita bisa mengurangi amarahnya. Dalam keadaan kita tertekan, terzalimi, kita bisa memaafkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.